Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Tuntunan Niat di dalam Ibadah. Kita masih dalam penjelasan tentang kaidah yang kedua. Kaidahnya bunyinya al-'adatu tanqalibul ibadatin bi an-niyati as-salihah. Bahwa adat-adat kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah manakala ada niat yang saleh atau niat yang baik. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan bentuk contoh. Misal, saya ulang lagi, makan minum itu hukum asalnya mubah. Boleh, itu hanya perkara duniawi. Tapi bila diniatkan misalnya untuk menjaga kesehatan atau dalam rangka untuk memperkuat diri supaya bisa beribadah dengan baik, tidak sakit, maka makan dan minum bisa jadi pahala. Makan dan minum berubah menjadi ibadah yang berpahala. Jalan-jalan, hukum asalnya adalah mubah. Tergantung nanti tempatnya. Ya. Misalnya jalan-jalan yang mubah, mengajak orang tua untuk jalan-jalan makan-makan atau wisata ke kota yang lain, maka ini hukum asalnya mubah. Bisa berubah menjadi ibadah manakala ada niat misalnya untuk bentuk bakti kepada orang tua, mengajak anak istri pergi jalan-jalan dengan niat untuk menyenangkan hati mereka, maka ini bisa berubah menjadi ibadah yang berpahala meskipun aslinya adalah halal. Catatan, ibadah jalan-jalan bisa berubah menjadi haram misalnya bila tempat tujuannya tempat yang tidak diperbolehkan. Misalnya jalan-jalan ke tempat ibadahnya orang-orang musyrik, atau jalan-jalan ke tempat yang di sana diadakan kegiatan-kegiatan kemusyrikan, semacam candi-candi yang di sana orang-orang musyrik beribadah. Bahkan memang sudah menjadi tempatnya orang musyrik, maka hukumnya haram jalan-jalan ke sana. Dikarenakan jalan ke sana menikmatinya itu sama dengan menikmati kesyirikan. Dan di dalam Islam yang namanya syirik itu harusnya dihancurkan. Manakala justru kita datangi lalu kita bersenang-senang di sana, itu secara tidak langsung menandakan kita menyetujuinya. Kalaupun di dalam hati tidak menyetujuinya, maka minimal jalan-jalan ke sana nanti akan ada retribusinya. Yang retribusinya ini nanti akan dipakai untuk melestarikan tempat syirik itu. Ya. Maka kita harus bayar masuknya, lalu kemudian rekreasi di sana. Uang yang dipakai untuk membayar retribusinya dipakai untuk melestarikannya. Sementara di dalam Islam harusnya tempat-tempat kesyirikan justru dirobohkan. Tidur, hukum asalnya adalah mubah. Bisa berubah menjadi ibadah manakala tidur itu diniatkan untuk menjaga kesehatan supaya misalnya supaya tidak sakit dan bisa beribadah dengan baik. Kemudian berhubungan suami istri, hukum asalnya adalah mubah, bisa berubah menjadi pahala manakala diniatkan untuk menjaga diri dari yang haram. Bekerja, berangkat kerja, bisa berubah menjadi, hukum asalnya adalah mubah, bisa berubah menjadi ibadah yang berpahala manakala ada niat yang baik. Misalnya untuk menunaikan kewajiban memberikan nafkah. Catatan, kecuali kalau pekerjaannya adalah pekerjaan haram, maka meskipun niatnya niat memberi nafkah tetap haram. Ya. Misalnya bekerja menjadi seorang penyanyi dangdut. Banyak penyanyi dangdut pergi umroh, dia bilang saya minta supaya Allah memberikan rezeki berupa job yang banyak. Kemudian setelah pulang mereka mengatakan alhamdulillah habis pulang umroh dapat job dangdut yang banyak. Ya, itu bukan alhamdulillah, itu na'udzubillah. Dan seandainya pun Anda niatkan untuk mencari nafkah, maka asalnya adalah haram, maka haram. Berikutnya misalnya pertemuan dengan kerabat. Anggaplah arisan keluarga. Hukum asalnya adalah sekedar boleh-boleh saja. Tapi bila diniatkan untuk silaturahim, maka diperbolehkan pula, maka berubah menjadi ibadah yang berpahala. Dengan catatan silaturahim
dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tapi meskipun silaturahim kalau ada kemungkaran di sana maka tidak boleh. Misalnya berdua-duaan yang bukan mahram. Misalnya sepupu. Mengunjungi sepupu lalu berdua-duaan hanya dengan sepupu lawan jenis, ini haram. Meskipun niatnya silaturahim. Misalnya yang lain, misalnya kita laki-laki bertemu dengan paman, yang paman kita punya istri, lalu kemudian kita bersalaman dengan istrinya paman, sementara istrinya paman bukan mahram. Mahram itu kalau tante. Tapi kalau yang punya darah itu adalah paman kita menikah dengan istrinya, maka itu istri paman. Dan istri paman bukan mahram. Misalnya yang lain membeli sesuatu yang mubah. Anggaplah membeli minuman, makanan, atau misalnya membeli parfum karena kita senang dengan parfum, maka hukum asalnya mubah. Bisa berubah menjadi ibadah berpahala membeli parfum itu manakala diniatkan beli parfum untuk dipakai sholat. Memakai jam tangan, hukum asalnya mubah. Bisa berubah menjadi halal, bisa berubah menjadi ibadah yang berpahala manakala memakai jam tangan itu diniatkan untuk menjaga waktu sholat, mengingatkan kita waktu-waktu sholat. Contoh yang lainnya misalnya menggendong anak, memberi makan anak, menyuapkan makan anak. Manakala diniatkan itu sebagai bentuk mendidik mereka, bentuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, maka dia berubah menjadi berpahala. Bila tidak ada niat demikian, maka ya hukum asalnya mubah-mubah saja. Sekarang kita buka di halaman 32 penjelasan dari kaidahnya. Karena yang telah berlalu hanyalah contohnya. Sekarang penjelasannya. Halaman 32. Adat-adat kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah kalau ada niat baik. Ibadah itu sifatnya tauqif atau tauqifiyah. Artinya berhenti pada dalil. Maka tidak boleh beribadah tanpa dalil. Adapun adat kebiasaan, hukum asalnya halal, mubah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya atau tidak memperbolehkannya. Maka setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu negeri, hukumnya boleh. Kecuali kebiasaan yang menyalahi syarak. Kecuali adat kebiasaan yang menyelisih syariat, maka wajib ditinggalkan. Adat itu masuk ke dalam makna al-ibahah atau mubah, yakni tidak diberi pahala bagi yang melakukannya, tidak pula berdosa dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Perhatikan jemaah, dosa membaca. Ada sebuah kaidah yang harus kita ingat-ingat. Hukum asal ibadah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal dunia boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Saya ulang. Hukum asal ibadah adalah haram. Gak boleh ibadah kecuali kalau ada dalil yang menyuruhnya. Hukum asal duniawi mubah, boleh semuanya kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Saya ulang. Hukum asal ibadah apa? Haram kecuali ada dalil yang kan salah kan? Hukum asal ibadah apa? Haram kecuali ada dalil yang apa? Yang menyuruhnya, yang mensyariatkannya, yang memerintahkannya. Hukum asal duniawi apa? Mubah, boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perhatikan. Hukum asal sholat haram, nggak boleh sholat kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya sholat 5 waktu diperintahkan, sholat duha diperintahkan, sholat tarawih disuruh, dianjurkan, sholat istisqa, sholat istikharah dan lain-lain. Paham ini? Tidak boleh sholat kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Sekarang
Salat dalam rangka menyambut ulang tahun. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyuruhnya. Paham ini? Nah, sekarang minum Squades, minum aqua, pakai jam tangan, beli bolpen, pegang buku, makan pisang, makan apel, makan anggur, semuanya halal. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Adakah dalil yang melarang makan pisang? Enggak ada. Adakah dalil yang melarang makan rambutan? Tidak ada. Adakah dalil yang melarang makan babi? Ada. Berarti jadi haram. Paham ini? Maka tidak bisa kalau ada yang bilang gini, Pak, sholat apa antum? Sholat karena besok ulang tahun saya. Oh, sholat menyambut ulang tahun? Iya. Enggak boleh. Enggak ada dalil. Enggak ada yang larang kok. Boleh, bisa nggak ngomong gitu? Bisa, ngomong doang. Nah, bisa kalau cuma ngomong. Diterima kah? Enggak bisa. Karena ada kaidah bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Ada nggak dari yang mengatakan disunnahkankah, dianjurkankah, diwajibkankah menyambut ulang tahun sholat? Nggak ada. Berarti itu sholat yang terlarang. Anda melakukannya bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Paham ini? Sekarang, makan pisang, kebagi-bagi. Ya. Kenapa? Nggak ada dalil yang memerintahkannya. Bisa atau tidak? Ya, bisa juga sih. Ya. Begitu paham ya maksudnya? Hukum asal ibadah yang katanya haram sampai ada dalil memerintahkan itu kalau disingkat namanya tauqifiyah. Apa namanya? Tauqifiyah. Jadi ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Kalau ada dalil kerjakan, enggak ada jangan bikin-bikin. Begitu maksudnya. Paham ini? Puasa apa? Ini kan tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Oh, silakan. Kenapa? Ada dalil yang memerintahkan. Meskipun perintahnya bentuknya anjuran. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa tumben? Iya, soalnya besok ulang tahun. Oh, haram. Puasa kok haram? Haram. Kenapa haram? Tidak ada dalil yang memerintahkan. Gitu. Apa dalilnya itu haram? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal, amalnya enggak ada perintahnya, maka amalnya ditolak. Dalam khutbah Jumat Nabi mengatakan, "Man iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian, jangan. Kalau sudah jangan berarti dilarang. Jangan mengada-ngada dalam ibadah. Mengada-ngada dalam ibadah disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu kesesatan. Dalam riwayat lain, dan setiap kesesatan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ini dalilnya. Adapun dalil bahwa hukum asal dunia adalah ibadah, hukum asal dunia adalah halal. Hadis Rasulullah SAW, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalau urusan dunia kalian lebih tahu, silahkan. Kecuali ada dalil yang memerintahkan, dalil yang melarangnya. Bolehkah makan buah kersen? Boleh. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarangnya. Baik. Kalau kersennya nyolong punya tetangga sebelah, haram. Kenapa? Ada dalil yang melarangnya. Paham ini? Makan KFC, belum ada logo halalnya. Gimana? Habis ini kah? Boleh itu tidak? Belum ada logo halalnya? Boleh. Kenapa? KFC masalah duniawi. Hukum asal duniawi apa? Mubah. Boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Ada nggak dalil melarang KFC? Nggak ada. Oh, tapi kan itu kan merek Amerika. Nabi SAW dulu bermuamalah dengan orang kafir.
Jual beli dengan orang kafir. Oh tapi kan ayamnya takutnya disembelihnya nggak pakai bismillah. Hukum asal duniawi halal sampai ada yang mengharamkannya. Yang mengharamkan adalah dilarang makan ayam yang dipotong tanpa bismillah. Nah, antum tahu nggak dia pakai bismillah atau tidak? Enggak. Berarti hukum asalnya apa? Boleh lagi, balik lagi. Solaria, nongkrong di solaria, boleh atau enggak? Dilarang. Kenapa? Antum nggak makan. Nongkrong doang. Nah. Beli di situ boleh. Tapi nggak ada label MUI-nya misalnya. Boleh. Kenapa? Hukum asalnya mubah, halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalil yang mengharamkannya? Anggaplah misalnya diketahui ada bahan apanya. Oh katanya ada bahan babinya. Kata siapa? Ada di broadcast WA. Nah, sumbernya ya katanya sih. Kalau baru katanya berarti hukum asalnya mubah. Paham ini? Baik. Maka kalau ada orang mengerjakan adat istiadat, maka itu hukum asalnya mubah. Makan, minum, tidur, pakai jam, jalan-jalan, arisan keluarga, hukum asalnya mubah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Artinya kalau mau dikerjakan, berpahala tidak, berdosa juga tidak. Ya. Nanti berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan kaidahnya, dia bisa berubah menjadi berpahala manakala kalau ada niat ibadahnya. Tapi ada kaidah penting. Afwan, ini memang agak panjang ya pembahasannya. Kaidah pentingnya adalah adat istiadat kalau bertentangan dengan syariat maka haram. Saya sudah sering sampaikan ini di kajian-kajian saya. Kalau ada adat istiadat keluarga kita, suku kita, negeri kita, maka hukum asalnya mubah kecuali kalau ada dalil yang melarangnya atau kecuali kalau adat itu bertentangan dengan syariat. Misal, adat istiadat mandi untuk wanita hamil. Mandi 7 bulanan. Ya. Mandi 7 bulanan. Di mana wanitanya dimandikan misalnya di hadapan keluarga-keluarga yang laki-laki yang bukan mahram. Ya. Misalnya dimandikan pakai kemben doang di hadapan misalnya tetangganya atau sepupunya. Maka ini kegiatan yang haram. Karena ada dalil yang mengharamkan. Contoh yang lain misalnya adat istiadat, misalnya ada adat tertentu entah dengan bentuk apa, misalnya besok mau pernikahan supaya tidak turun hujan maka diadakan adat itu. Anggap aja ya. Kalau di suku saya misalnya mengosongkan bak mandi lalu tumbuk-tumbuk padi dimasukkan di dalam bak mandinya. Besok enggak hujan kata mereka. Maka ini haram. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Karena hujan turun atau tidaknya bukan dengan cara demikian. Ya. Adapun adat istiadat kalau dia tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Misalnya adat cium tangan orang tua manakala mau pergi sekolah. Adat istri cium tangannya suami ketika suami mau pergi kerja. Ini adat istiadat, tidak ada dalam syariat. Tetapi dia tidak bertentangan dengan syariat. Maka dia hukum asalnya mubah. Bisa berubah menjadi ibadah kalau ada niat apa? Misalnya niat berbakti pada suami. Mari kita lanjutkan bacanya. Kehidupan seorang hamba senantiasa berputar di antara dua hal. Imma ibadah, imma adat. Dan kita tahu bahwa waktu yang digunakan kebanyakan manusia untuk melakukan adat kebiasaan relatif lebih banyak daripada waktu yang dia gunakan untuk ibadah. Ini jamaah, perhatikan. Sebenarnya kita sehari-hari waktu untuk yang mubah itu jauh lebih banyak daripada yang ibadah. Makanya tidak ada istilahnya gini. Sebagian orang bilang, ya kita itu hidup itu harus seimbang. Antum kenapa sih ndak kajian, ndak ini. Ya kita tuh ibadah tuh jangan terlalu banyak. Hidup ibadah itu dengan duniawi itu harus setengah-setengah. Ya, harus seimbang. Kita tanya, berapa sih waktu antum sholat?
Kalau itu total anggaplah satu waktu antum kerjakan 10 menit kali 5 50 waktu. Tidur antum berapa jam? Ya. Makan antum berapa lama? Makan sambil di kantor misalnya, makan sambil ngobrol lagi, atau kayak tadi nongkrong doang. Ya. Nongkrong, jalan-jalan. Ya. Waktu yang kita gunakan untuk yang mubah itu jauh lebih banyak daripada ibadah. Maka tidak ada istilahnya kita menyeimbangkan. No way selama-lamanya. Mesti yang mubah lebih banyak daripada ibadah. Padahal umur dan waktu itu suatu amanah dari Allah yang ditanyakan di hari kiamat nanti. Rasulullah bilang, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanyai akan 5 hal. Salah satunya ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Tuntutan dari hadis di atas adalah seyogianya tidak lewat 1 detik pun kecuali isinya ibadah. Tapi mustahil kalau seorang hamba semua sepanjang waktunya sholat, puasa, sedekah, itu tidak ada. Tidak ada orang 24 jam sholat. Tidak ada pula orang 24 jam puasa. Oleh karenanya tidak ada yang namanya full seharian kita ibadah. Ya. Akan tetapi kalau kita praktekkan kaidah ini, insya Allah bisa full semuanya ibadah. 24 jam jadinya berpahala. Kalau kita praktekkan kaidah ini, yaitu mengerjakan yang mubah dengan niat yang baik. Tidak akan lewat satu pun kecuali ia sedang memberatkan timbangan kebaikannya. Karena ada kebiasaan berubah menjadi ibadah kalau ada niat yang baik. Segala sesuatu yang ia lakukan atau ia tinggalkan akan menjadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan kepadanya dengan niat yang baik. Sebagaimana apabila dia lakukan niat yang buruk, maka semuanya akan berubah menjadi maksiat dan dosa. Dan kaidah ini ditetapkan pula dengan sabda Nabi SAW yang menjadi kaidah pertama yang sudah berlalu pembahasannya, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Lafaz a'mal sifatnya umum, mencakup yang mubah dan yang adat kebiasaan. Hal mubah dan adat kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah kalau disertai dengan niat yang baik. Terlihat bahwa kaidah yang kedua ini menjadi turunan kaidah yang pertama. Jemaah perhatikan. Sepanjang waktu kita tidak pernah ibadah. Maksud saya, tidak ada yang namanya kita ibadah seluruh waktu. Mesti ada mubah-mubahnya. Mesti ada duniawinya. Dan kalau ini yang duniawi semuanya cuma jadi duniawi, rugi kita. Tapi kalau kita praktekkan kaidah ini, setiap yang mubah diniatkan yang baik, maka meskipun mubah ada pahalanya. Dan sudah kita contohkan tadi. Tidur 6 jam, 1/4 dari total waktu kita sehari semalam. 6 jam ini bisa berubah menjadi pahala meskipun kita diem aja di atas ranjang, manakala ada niat yang baik. Misalnya berniat ingin tidur 6 jam supaya memberikan porsi badan, porsi-porsi istirahatnya. Karena ada waktu kerjanya, ada waktu sholatnya, ada waktu-waktu yang ibadah yang lainnya. Ya. Makan yang 10 menit bisa berubah menjadi ibadah, berpahala sepanjang 10 menit, manakala ada niat yang baik ketika melakukan aktivitas makannya. Nah, saya ringkaskan atau kita tanya jawab dulu. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa namanya? Apa itu? Berhenti pada dalil. Apa maksudnya berhenti pada dalil? Baru ibadah kalau ada dalil. Dalil yang apa? Yang memerintahkan. Hukum asalnya ibadah jadi apa? Haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Hukum asal duniawi mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Hukum asal adat istiadat suku mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya.
atau kecuali adat kebiasaan itu, adat suku itu bertentangan dengan syariat. Hukum asal kerja mubah kecuali kalau ada dalil yang melarang pekerjaan itu atau pekerjaan itu bertentangan dengan syariat. Hukum asal jalan-jalan mubah kecuali ada dalil yang melarang atau dia bertentangan dengan syariat. Jalan-jalan ke pantai mubah kecuali apa? Ada akhwat yang antum lihat. Nah, misalnya antum sana memang mau cuci mata. Ya. Hukum asal jalan-jalan ke candi. Hukum asal jalan-jalan mubah. Kalau pergi ke tempat ibadah orang musyrik, kenapa? Karena itu sama dengan menikmati kesyirikan. Kalaupun di dalam hati mengingkari, minimal apa? Ada retribusi. Bukan kontribusi kayaknya. Ada retribusi, kan ada karcisnya toh. Karcis masuk. Nah, hukum asal main game di HP mubah kecuali ada dalil yang melarang game itu. Misalnya gamenya game porno, atau game itu ada gambar-gambar yang terlarangnya, atau di game itu ada makhluk-makhluk bernyawa dan yang memainkannya antum orang dewasa. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Ya, itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kertas. Soalnya kalau lanjut ke kaidah ketiga agak panjang nih kaidahnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena zaman sekarang, kori-kori muda yang fashionable dan terlalu berlebihan di nada sampai ada doa kunut nazilah saja dilakukan, mengisi acara talk show atau yang semacamnya dengan puluhan bahkan ratusan akhwat berdecak kagum dan terpesona digandungi popularitas bak seorang artis. Apakah hal seperti ini merusak amalan? Bukankah niat membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala? Bukankah niat membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala? Bukankah hati manusia lemah yang apabila populer dan dipuji dapat terjerumus pada riya? Bagaimana pendapat Ustaz? Kayaknya antum bertanya dan antum menjawab sudah. Soalnya ada pertanyaan di bawahnya, kan, bukankah? Berarti itu justifikasi. Ya. Itu namanya nanya sekalian jawab. Gitu. Dan kalau sudah begini susah. Ya. Tapi saya ambil yang bagian atasnya. Bagaimana fenomena zaman sekarang ada kori-kori muda fashionable berlebihan di nada dan lain-lain. Ya kan susah kan? Apa saya bilang? Ya. Begini. Saya nasihati dulu ikhwan yang dirahmati Allah. Hendaknya kalau bertanya itu tanpa justifikasi. Ya, karena antum menjustifikasi suatu pertanyaan dengan jawaban antum, versi antum, akan mendivert itu apa bahasa Indonesianya? Mengarahkan jawaban ustadznya kepada yang antum mau. Ya. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, bagaimana? Ya, begitu. Sehingga kalau mungkin kertas pertanyaan enak. Yang kadang-kadang jadi nggak enak itu kalau pertanyaannya tanya jawab langsung pakai lisan. Ustadz, saya mau tanya. Apa hukumnya kerja di bank? Kan di bank itu kan ada riba. Soalnya kan gini loh. Antum jadi bertanya, antum juga yang jawab. Begitu. Maka cara bertanya demikian kurang baik. Yang kedua, tidak harus ada fenomena kori-kori muda dan beginian begitu. Ya, tidak harus ada itu, tapi saya katakan di dalam kitab-kitab para ulama dari zaman dahulu
dilarang berlebihan dalam lagu. Tidak harus munculnya kori-kori ini baru kemudian ada pembahasan. Sebelum ada, saya khawatirnya nanti ini seperti seolah-olah saya memang menyukai ada pertanyaan ini supaya saya bisa bahas. Saya punya kajian dulu namanya membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Saya selesaikan di Regensi tahun 2014. 8 bulan selesai kitab itu. Di antara yang pernah saya sebutkan di dalam kajian itu adalah di antara yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran adalah ghulu pada nada. Ghulu atau berlebihan pada nada sehingga lebih memperhatikan nada daripada tajwid dan bacaannya. Ya, itu satu. Yang kedua, berlebihan pada nada sehingga seolah lagi nyanyi. Itu juga tidak diperbolehkan. Adapun kalau saya tambahkan dengan yang ada di zaman ini, selain berlebihan pada nada seolah-olah nyanyi, bikin video klip seolah-olah lagi nyanyi. Misalnya gini, Afon ya, Anda pernah lihat dan sudah saya sampaikan kritik ini langsung kepada yang bersangkutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru lihat ke kamera. Oh, bid'ah dalam melantunkan Al-Quran. Anda tidak dituntut untuk seperti itu, ada aktingnya. Ngaji itu bukan untuk itu. Ya. Ada aktingnya gini. Lihat ke kamera, Ar-Rahmanir-Rahim, ada ke kameranya. Itu kayak lagi bikin video klip musik jadinya. Dan ini masuk di dalam hadis-hadis yang melarang seseorang menjadikan Al-Quran seperti musik. Ya. Syuting model seperti itu dilarang. Contoh yang lain misalnya sahut-sahutan nada. Abasa wa tawalla. Lanjutkan. Ada dibuat videonya gitu. Anja'ahul a'ma. Temannya lagi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Temannya lagi. Oh yazzakka gitu. Sambut-sambutan seperti ini saya katakan cari di kori yang mana yang lebih dahulu, lebih senior daripada kita yang punya kegiatan seperti itu. Coba antum cari, Syekh Sudais punya video klip seperti itu. Cing gitu. Ya. Syekh Shuraim, Abdul Awad Al-Juhani. Ya. Acting di depan kamera seolah-olah lagi seperti lagi nyanyi. Ya. Maka itu memang jelas tidak boleh. Ada tidak adanya fenomena ini. Ya. Adapun kalau terus digandungi akhwat-akhwat, ini kan berpuluhan bahkan ratusan akhwat bertejak kagum, saya kira itu bukan salahnya dia. Kita juga harus adil. Ngaji yang berlebihan lagu nggak boleh, seolah-olah kayak lagi nyanyi. Ngaji yang seolah-olah acting lagi nyanyi di depan kamera itu juga tidak boleh. Tapi kalau kemudian ada akhwat berdecak kagum, maka ini kita tidak bisa salahkan karena bukan salahnya dia. Adapun urusan hatinya, dia melakukan itu supaya banyak akhwat yang suka, itu urusannya dia. Kita nggak bisa hukumi. Ya. Apalagi kalau bukan dengan niatnya terus akhwat berdecak kagum. Ya. Itu nggak ada, bukan salahnya dia. Ya. Bukankah kalau nanti bukankah niat membaca Al-Quran karena Allah? Ya betul. Adapun dia karena Allah tidak, urusannya dia. Bukankah hati manusia itu lemah kalau dipopuler dan dipuji nanti terjerumus pada riya? Betul. Tapi urusan itu urusannya sang koriknya. Ya. Kalau bagian itunya jangan dihukumi. Yang kita bisa hukumi hanyalah apa hukumnya ngaji kayak nyanyi? Tidak boleh. Dah itu. Termasuk juga pelajaran ngaji yang sebenarnya pelajaran lagu. Misalnya pelajaran lagu, kajian besar, lalu kemudian lagu Bayati itu begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau lagu Hijaz itu gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau lagu Sika itu begini. Kalau lagi Soba itu begini. Kalau lagu Nahwan itu begini. Kalau itu pelajarannya saya katakan itu bukan ilmu. Itu seni. Dan antum keliling-keliling hanya untuk perkara seni, buang waktu. Antum ikut kajian hanya untuk belajar seni, buang waktu.
Ya, apalagi kalau sudah memang suara tidak punya bakat. Ya. Saya katakan, kalau antum mau betul-betul dapat waktu antum berharga untuk belajar ngaji, belajar tajwidnya, hurufnya, alif ba ta'nya, terus nanti meningkat pada hukum-hukum tajwidnya. Bagaimana itu qalqalah, bagaimana itu idgham bi gunnah, bagaimana itu iqlab. Itu lebih manfaat ketimbang belajar lagunya. Toh antum banyak-banyakin lagu. Ya soalnya saya dulu kecil memang ikut MTQ dan sering juara MTQ. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Sika, Ziharkah, terus Bayati penutup. Itu kita pelajari dulu dan sekarang saya rasakan tidak begitu bermanfaat dibandingkan menghafal Qur'annya. Ya ngaji, toh antum kalau ngimami paling ngimami hanya satu lagu toh. Kalau ngimami apa ganti-ganti lagunya? Misalnya ngimami taraweh 8 rakaat dibagi menjadi 4 sesi, 2. Yang ini lagu Bayati, yang ini lagu Nahwan, ini Hijaz, ini Ziharka. Enggak juga begitu, meskipun bisa. Ya. Wallah. Maka yang seperti ini saya katakan hindari. Ya. Dan saya sudah bertemu salah satunya dan sudah saya sampaikan nasihat saya. Alhamdulillah yang bersangkutan menerima. Saya katakan mending belajar ilmu Qur'annya, belajar tafsirnya daripada fokus syuting sana syuting sini hanya untuk memperkenalkan lagunya. Nah. Apakah bentuk berbakti kepada orang tua harus bersamanya dalam sehari-hari? Saya sudah menikah dan sekarang kerja jauh, hanya bisa telepon, memberi uang 1 tahun sekali baru pulang kampung. Berbakti kepada orang tua tidak ada dalil khusus bentuknya, tapi berbaktinya iya. Saya ulang, berbakti kepada orang tua wajib hukumnya dengan dalil yang sangat banyak. Adapun bentuknya maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kemampuan yang bersangkutan si anaknya. Maka ada sebagian anak yang dia tinggal jauh dari orang tuanya, ya, tapi dia tetap bisa dianggap berbakti, misalnya dengan cara mengirimkan sebagian gajinya, menelpon orang tuanya sehari-hari meskipun tidak punya uangnya, nggak ada uang dia kirimkan, dia hanya bisa telepon sehari-hari. Ada sebagian anak yang pulang mengunjungi orang tuanya 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang sebulan sekali. Ini tidak ada dalil yang memberikan patokannya, ya, disesuaikan dengan kemampuan si anaknya. Kalau anak itu merantau, ya, lalu kemudian gajinya anggaplah sebulan hanya 1 juta, 2 juta. Saya kira untuk pulang setiap bulan tidak mampu dia. Maka kalau dia pulangnya 1 tahun sekali tidak mengapa. Tapi kalau pulang 1 tahun, 10 tahun sekali, maka ini anak berdosa. Paham? Sekarang ada anak yang merantau jadi bos. Orang tuanya di Jakarta, dia di Balikpapan jadi manajer, misalnya manajer perusahaan minyak. Gaji anggaplah 50 juta sebulan. Pulang 10 tahun sekali jelas berdosa. Pulang setahun sekali mungkin berdosa. Ya. Tapi pulang misalnya 2 bulan sekali, mungkin itulah kadar bakti. Karena 50 juta untuk bolak-balik setiap bulan sedikit itu duitnya. Ya. Beli tiket PP, enggak harus keluarga. Bisa sendirian PP setiap bulan sekali mengunjungi orang tua. Nah, itu baru kemudian dikatakan berbakti. Saya tambahkan sedikit. Jadi berbakti pada orang tua hukumnya wajib. Adapun kadarnya seperti apa itu dikembalikan kepada adat kebiasaan dan dikembalikan kepada kemampuan. Ya, tidak ada patokan misalnya kadar wajib mudik itu adalah setahun sekali, itu enggak ada. Dikembalikan dengan kesesuaian. Disesuaikan dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Bolehkah membayar utang puasa Ramadan di hari tasyrik 11 di bulan Zulhijjah 10, 11, 12? 10 enggak boleh. Ya. Oh iya, kalau 11, 12 bagaimana? Juga tidak boleh. Karena hari tanggal 10 sampai dengan 13 itu hari makan-makan. Maka jangan berpuasa di hari tersebut. Nah. Misalkan saya beli sesuatu barang yang harganya di atas rata-rata karena brand ternama.
Tapi niat saya ingin bersedekah ke karyawan tokonya. Apakah itu bisa dikatakan niat yang baik? Kalau itu niatnya, maka tidak harus ternama. Tidak harus pakai brand. Karena pakai brand, tidak pakai brand, niatnya antum adalah untuk bersedekah ke karyawannya, ya, tetap bisa terlaksana. Saya tanya jemaah, apakah untuk bisa berniat membantu si karyawan toko harus beli yang mahalan atau enggak? Enggak kan? Antum beli di pasar ikan nggak pakai merek, ayam nggak pakai merek, nggak ada merek ternamanya, nggak ada. Antum beli gitu aja dengan niat untuk membantu si pedagangnya. Saya beli untuk meringankan dia. Kira-kira berpahala tidak? Berpahala. Maka tidak harus pakai merek. Ya. Tapi kalau antum memang penggemar merek, nah ini beda lagi. Kalau antum penggemar merek, maka nggak ada hubungannya juga sama niatnya. Begitu. Paham ini ya? Yang bertanya paham nggak? Nggak ada yang ngangguk. Bolehkah isbal dengan niat atau alasan karena standar safety dalam pekerjaan? Enggak. Isbal dilarang. Safety beda lagi. Ya. Kalau antum lebih mendahulukan karena ini adalah safety dan pekerjaan, sementara antum tahu celaka tidaknya bukan karena hal tersebut, bukan karena celana, ya, maka berarti antum lebih mendahulukan dunia daripada syariatnya. Tapi sekarang kalau dikerjakan jadi bagaimana? Maksudnya isbal demi safety, saya katakan tetap terlarang, tetap berdosa. Menurut pendapat yang lebih kuat dibandingkan di dalam dua pendapat ulama. Ya. Ustaz, kalau begitu pekerjaan saya haram? Enggak, pekerjaan itu tetap halal. Kalau begitu gaji saya haram? Enggak, gaji antum tetap halal. Karena tidak ada hubungannya soal pakaiannya dengan pekerjaannya. Selama hukum asal pekerjaannya halal. Kalau ada pelanggaran di dalamnya misalnya soal baju, maka itu beda lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di kantor antum disuruh pakai ada standar safety di mana celana harus di bawah, maka ada sebagian ikhwan yang mengatakan sebenarnya tidak harus kok. Celana itu bisa dimasukkan di dalam sepatunya beli yang tinggi. Yang waktu kita sekolah dulu namanya Doc Marten, tahu? Doc Mart. Nah, yang di atasnya mata kaki, celananya bisa masuk. Artinya safety tetap ada, tidak isbal juga iya. Ya, itu bukan alasan itu. Nah, Allah. Seperti soal pertanyaan banyak kali polisi-polisi yang sudah ngaji. Kita kalau di kantor dilarang berjenggot. Ketemu komandan bisa dibawain cukuran. Apalagi kalau lagi apel, kelihatan jenggot sini, panggil sama provos apa namanya itu, bisa dicukur. Bagaimana Ustaz? Saya katakan membuang ini haram, berdosa. Adapun pekerjaannya selama halal. Apakah kalau ininya hilang lalu kemudian gajinya haram? Enggak, gaji tetap halal. Paham ini? Tidak ada hubungannya ini dan itu. Ya. Yang ini tetap bisa dikerjakan meskipun kalau memang tidak bisa dikerjakan antum melanggarnya, maka di situ ada dosa, tetapi soal gajinya tetap halal. Nah, saya balik lagi, kalau ada pedangdut berjenggot bagaimana? Tetap haram meskipun dia pakai jenggot. Paham ini? Ya. Jadi polisi tetap halal gajinya meskipun dia potong janggutnya. Nah. Tapi kalau masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Ada teman sudah pindah dari Balikpapan, dia kerja di Polda. Dia kalau apel dia pakai lakban coklat. Serius. Betul-betul demi menjaga jenggotnya, dia bilang saya gini-gini dulu kalau pagi hari Senin, terus dirapikan gini pakai lakban coklat. Yang lakban coklat itu mirip sama warna kulitnya. Gitu. Jadi kalau lagi lagi apel enggak kelihatan. Nanti kalau sudah selesai bubar baru copot lagi. Gitu. Bayangkan demi menjaga sunnah pada dirinya. Berapa menit lagi?
Ini beberapa pertanyaan yang lain kalau saya bahas cukup panjang, nggak cukup 2 menit. Atau biar aja ya. Anda mendengar statement salah satu ustadz yang memerintahkan kita penuntut ilmu agar beramal saja. Biarkan ustadznya yang dakwah. Padahal saya juga ingin berdakwah. Bagaimana? Beri pencerahan. Saya katakan, mungkin antum perlu cross check lagi, tanya sama ustadznya. Jangan tanya sama ustadz yang lain. Antum tanya sama ustadznya. Ustadz, masa iya saya nggak boleh berdakwah? Hanya beramal, biarkan ustadz yang berdakwah? Saya berdoa pada keluarga gimana? Saya yakin dia pasti akan bilang boleh. Ya, ini saya bilang terlalu mentah untuk diterima. Terlalu mentah untuk antum pertanyakan kepada yang lain. Saya yakin tidak demikian. Saya yakin kalau antum bertanya kepada ustadznya secara langsung, dia pasti akan menjawab, maksud saya mungkin berdakwah yang ini loh, akhi punya meja. Tapi kalau berdakwah pada keluarga silakan. Dan saya yakin semua ustadz akan sepakat itu. Kita katakan antum mau berdakwah, bukan lagi boleh, wajib. Antum berdakwah dengan kadar kemampuan antum, dengan kadar ilmu antum. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Maksudnya nisab dari ilmu adalah manakala sudah dapat 1 ayat, alias dapat 1 ilmu. Kalau antum punya ilmu 1, antum tahu, antum bisa ajarkan kepada keluarga antum. Bukan lagi cuma boleh, bahkan wajib. Misalnya antum tahu bahwa sholat itu wajib. Ada keluarga antum di rumah antum, orang tua, adik kakak tidak sholat, maka wajib bagi antum berdakwah. Tidak boleh antum hanya ngaji terus sampai di rumah mereka sholat nggak sholat antum biarkan. Antum tertawa-tawa, hihi, nggak sholat kah? Ya sudah ya, aku duluan ya. Itu nggak boleh. Ya. Pahamin ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.